Halo, perkenalkan nama saya Etna Raisa Neibaho 1846021. Di sini saya dan teman-teman saya, yakni Claudia Vanessa, Felix Hensia, Muhammad Hasadikul Alfa, akan mempresentasikan dan menjelaskan materi budaya Indonesia yang berjudul Suku Batak, yang mana mata kuliah budaya Indonesia ini diampu oleh Ibu Dr. Oda Ignatius Besar Haryanto. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Claudia Vanessa. Kepada Claudia Vanessa saya persilahkan. Halo, nama saya Claudia Vanessa, NPM saya 1846016. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah suku Batak. Suku Batak merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Indonesia. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak itu adalah Angkola, Karo, Mandailing, Pakpa atau Dairi, Simalungun, dan Toba. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara yang ada di Indonesia. Namun seringkali orang-orang menganggap penyebutan Batak hanya pada suku Toba saja, padahal Batak tidak hanya satu suku Toba saja. Nah di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga adat yang ada di Batak. Sebenarnya lembaga adat yang ada di Batak itu banyak sekali, tapi di sini saya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu Dalihan Nantolu. Dalihan Nantolu adalah hubungan kekerabatan antara sesama saudara. Dalihan Nantolu ini perlu diperdalam untuk mencapai terciptanya kekerukunan kekeluargaan. Sekian presentasi sejarah suku Batak dan lembaga adat Batak dari saya. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Felix Hensia Sujadi, NPM 1846058. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari presentasi dari si Vanessa Claudia. Saya akan membahas yang pertama adalah makanan tradisional. Yang dimana makanan tradisional suku Batak itu sangat banyak sekali aneka ragam dan banyak sekali aneka ragam makanan khas suku Batak. Pertama itu adalah arsik, makanan khas Batak. Yang pertama adalah arsik, yang dimana arsik ini adalah suatu bahannya yang pertama ikan mas yang tidak dibuang sisiknya, dan bahan rempah-rempah lainnya terdapat yang namanya andaliman. Kemudian itu biasanya dimasak kuningan, yang dimasak kuningan. Dan juga ikan masnya itu biasa arsik ini dikenal dengan makanan kuning. Jadi ini teman-teman, yaitu disebut arsik, makanan khas Batak. Kelihatannya sangat menggoda ya teman-teman. Teman-teman, jadi kita masuk ke poin kedua ya, yang dimana poin kedua ini adalah baju khas suku Batak. Nah, yang dimana di sini akan saya ulas 7 baju khas suku Batak. Dan yang pertama itu adalah baju adat suku Batak Toba, yang dimana baju suku adat Batak Toba itu, yang dimana suku ini bermukiman di kawasan sekitar Danau Toba. Dan pakaian adat ini yang dikenakan sangat khas karena menggunakan jenis kain yang berbeda. Nah, yaitu menggunakan kain hasil tenunan yang ditanam kain ulos. Wow. Dan kain ulosnya itu adalah kain yang ditenun secara manual dengan bantuan peralatan tenun tradisional. Wah, sungguh luar biasa sekali. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke poin ketiga ya teman-teman, yang dimana poin ketiga itu mengarah kepada permainan tradisional suku Batak. Permainan yang pertama. Nah, permainan yang pertama itu adalah marjalengkat. Nah, marjalengkat itu apa? Marjalengkat adalah sebuah permainan dengan 2 tongkat yang masing-masing diberi bilah sebelah alas kaki. Ini mana permainan ini sering dilakukan sebagai ajang adu ketangkasan untuk meningkatkan kemampuan berlari dalam di atas tongkat itu teman-teman. Jadi kiri kanan
di bawahnya dia dikasih palang. Jadi orangnya naik ke atas lari pakai tongkat itu. Nanti di gambarnya akan saya tampilkan ciri khas permainan khas Batak Toba. Nah, jadi di sini poin yang sudah saya jelaskan yang pertama adalah mengenai makanan, baju adat, dan permainan. Dan poin yang ke-6 dan ke-7 dan seterusnya akan dijelaskan dengan teman-teman saya. Dan apabila saya ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Mau latte. Seni kerajinan martonun atau keterampilan dalam membuat kais olus dengan alat tenun tradisional merupakan salah satu seni kerajinan dalam tradisi adat Batak Toba yang sehingga saat ini masih bisa dijumpai di pedalaman Pulau Samosir dan daerah-daerah lainnya di sekitar Danau Toba. Masyarakat Batak Toba melakukan berbagai seni kerajinan sesuai dengan peran dan fungsi dalam struktur adat dan religi yang mereka percayai. Yang keempat, seni sastra. Ada banyak seni sastra yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Batak Toba, meliputi sastra lisan dan sastra tulisan beragam cerita rakyat, seperti terjadinya Danau Toba dan Batu Gantung. Terjadi legenda yang sampai saat ini masih bisa kita dengar. Pantun-pantun yang dibuat umpama juga ada dalam kebudayaan Batak Toba yang menjadi kearifan lokal etnik tersebut. Semua seni sastra itu memiliki makna filosofis dalam kehidupan mereka. Baik, seterusnya yang kelima, seni rupa. Seni rupa itu bisa kita lihat dari segi seni pahat dan seni patung, menjadi keterampilan utama dalam seni rupa tradisional yang hidup di Batak Toba. Ukiran-ukiran yang terdapat gorga atau ornamen rumah adat mereka menjadi bukti keindahan dari seni pahat masyarakat Batak Toba. Sedangkan seni patung bisa dilihat dari banyak peralatan tradisional seperti sior dan hujur atau panah, losung gajah atau lesung besar, serta parpagaran dan sigale-gale atau alat untuk memanggil kekuatan gaib. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan adat istiadat suku Batak. Seperti yang disampaikan sebelumnya, suku Batak terdiri dari 5 suku, yakni Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak Akkola, dan yang terakhir Simalungun. Kehidupan masyarakat Batak adalah kehidupan yang sangat menjunjung tinggi adatnya. Masyarakat Batak bahkan sebelum lahir ke dunia pun atau masih di dalam kandungan sudah melakoni adat, sampai orang Batak tersebut meninggal pun masih ada serangkaian adat. Contoh kecil yang dapat saya sampaikan dengan menggunakan ulos yang saya pakai ini. Ulos dari bahasa Batak sendiri berarti kain. Ulos memiliki peranan penting dalam menjalankan adat suku Batak. Saya akan menceritakan sedikit sejarah ulos. Nenek moyang suku Batak dulunya hidup di daerah pegunungan. Kebiasaan mereka yang bekerja di ladang membuat mereka harus terbiasa melawan dinginnya cuaca. Karena inilah ulos dibuat. Menurut leluhur suku Batak, bahwa sumber kehangatan itu ada 3, yakni matahari, api, dan ulos. Ulos dapat diartikan sebagai selimut yang menghangatkan tubuh dan melindungi diri dari terpaan udara dingin. Awalnya, ulos hanya berfungsi sebagai penghangat tubuh biasa. Namun lama-kelamaan, ulos memiliki arti penting setelah sering digunakan oleh para tetua adat, seperti upacara adat, pernikahan, dan upacara adat lainnya. Akhirnya, ulos dijadikan simbol adat suku Batak. Ulos menjadi bagian yang paling sulit dipisahkan dari kehidupan mereka. Baik, selanjutnya adalah rumah adat suku Batak. Suku Batak memiliki rumah adat yang sering disebut dengan rumah gorga atau rumah bolon. Rumah ini menjadi simbol adat kehidupan masyarakat Batak, dirangkum dari berbagai sumber. Seiring perkembangannya zaman,
Rumah Gorga semakin sulit ditemukan. Konon katanya dulu rumah Gorga dihuni oleh 13 raja dari Sumatera Utara. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya. Jika masih banyak kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya dan teman-teman saya mewakili rekan kelompok memohon maaf. Saya akhiri presentasi ini, terima kasih.